Nah, jadi proses implementasi itu ya, atau konsultannya itu, implementernya itu, kita bisa milih sebenarnya. Apakah in-house implementation team ya, jadi dari tim yang sudah ada di perusahaan ya, atau dari external consultant. Ini memiliki keuntungan dan kerugian tersendiri ya. Kalau in-house implementation ya, jadi dari internal team ya, ya kita tidak perlu membayar biaya konsultan yang tadi mahal. Mungkin ada biaya tambahan juga ya buat eh, tim internal, tapi biasanya lebih murah lah ya dibandingkan eksternal tim. Kemudian dia lebih mengetahui kan proses bisnis perusahaan seperti apa. Nah ini keuntungannya. Kalau kerugiannya apa? Nah biasanya eksternal konsultan itu dia punya pengalaman lebih kalau khusus terkait misalnya implementasi ERP. Karena internal perusahaan kan belum punya pengalaman misalnya untuk implementasi modul tersebut. Ya, kecuali mungkin pada tahap berikutnya ya, mungkin tahap upgrade misalnya ya, atau tahap migrasi ketika sudah ada internal tim yang sudah memiliki pengalaman. Tapi ketika awal-awal ya tidak memiliki knowledge ya yang cukup ya terkait ERP-nya. Kemudian juga kalau in-house team itu punya tidak punya akses metode dan tools ya yang dimiliki oleh konsultan. Tadi konsultan itu kan dia punya metode dan tools tersendiri misalnya untuk implementasi. Ada template-template dan lain-lain gitu kan ya. Jadi ketika misalnya kita implementasi itu, kalau konsultan itu udah punya gitu. Ini tinggal diisi aja. Template-nya gini gitu kan ya. Kalau misalnya Excel, Excelnya ini nih. Isi aja data ini nih. Ini nanti kita bisa misalnya upload sistemnya. Seperti itu. Template-templatenya sudah ada. Ya. Kemudian dengan pengalaman dia sudah tahu mana yang step-step apa yang dilakukan. Seperti itu kan ya. Sehingga dari situ kan diharapkan proses implementasi bisa lebih cepat ya. Kemudian implementasi metodologi. Kemudian biasanya ya perusahaan itu kan core kompetensinya bukan di implementasi ERP gitu kan. Ya kalau perusahaan oil and gas ya dia di bisnis oil and gas, telekomunikasi di telekomunikasi gitu kan ya. Nah, walaupun ya eh, ketika misalnya dia tuh sebuah perusahaan yang termasuk di dalam suatu holding company ya, yang memiliki anak-anak perusahaan yang lain ya. Implementasi misalnya dia ada sebuah perusahaan, ada holding company ya, misalnya di bidang otomotif ya. Nah, bidang otomotif ini dia mulai pertama kali implementasi ERP ya. Nah, kemudian dia punya pengalaman tuh dengan implementasi itu. Nah, oleh holding company-nya itu dibuatlah perusahaan untuk implementasi ERP, khusus implementasi gitu kan. Yang awalnya dari tim apa? Dari tim implementasi di anak perusahaan otomotifnya. Nah, kemudian jadi anak perusahaan tersendiri, perusahaan untuk misalnya consulting ya, jasa consulting untuk implementasi ERP. Dipakai dulu di anak-anak perusahaan yang lain. Dia punya anak perusahaan di bank, dia punya anak perusahaan di industri misalnya perkebunan ya, punya anak perusahaan di industri kimia dan lain-lain seperti itu ya. Nah, tapi ketika awal ya biasanya dia tidak memiliki core kompeten di situ ya. Kemudian ya project manajemennya ya, karena belum berpengalaman kan, tidak punya pengalaman proyek ERP sebelumnya ya, jadi tidak tahu gimana untuk memanage sebuah project ERP ya yang relatif memang sangat kompleks ya. Nah, sehingga kita bisa menimbang di sini ya secara biaya ya atau secara objektif kita, benefit kita, oh kita pakai in-house implementation atau external consultant. Umumnya ya memang menggunakan external consultant. Walaupun tadi kalau untuk perusahaan holding company yang dimulai anak perusahaan implementor juga gitu ya. Disuka pakai juga tuh perusahaannya itu yang merupakan anak perusahaannya. Seperti itu. Nah, baik itu aja mungkin ya sebelum kita lanjut. Silakan kalau ada